Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Dalam video ini, materi yang akan kita bahas kali ini adalah bentuk-bentuk persamaan logaritma. Oke. Ini menyambung materi sebelumnya, yaitu grafik fungsi persamaan logaritma. Oke. Setelah kita belajar tentang grafik, kita akan masuk ke persamaannya ya. Dalam bentuk-bentuk persamaan, di sini saya bagi menjadi 5. Yang pertama adalah ketika kita punya a log fx sama dengan a log b, maka kita langsung samakan fx dengan b-nya. Yang kedua, ketika kita punya a log fx sama dengan a log gx, maka kita samakan siapa? Fx dan gx-nya. Sedangkan kalau a log fx sama dengan b log fx, ini fx-nya sama dengan 1. Oke? Selanjutnya yang keempat ada fx log gx sama dengan fx log hx ya. Ini gx-nya sama dengan hx. Yang kelima bentuk istimewa yaitu a dikali a log 2fx ditambah b dikali a log fx ditambah c. Ini diselesaikan dengan cara permisalan sama seperti materi eksponen gitu ya. Nah, mereka semua punya syarat yang sama. Apa syaratnya? Jadi dalam bentuk logaritma ada yang namanya syarat basis dan syarat numerus. Yang mana sih basis? Basis itu adalah angka yang ada di atas ini nih. Nah, ini namanya basis. Masih ingat ya kemarin di video sebelumnya? Terus, yang mana numerus? Numerus itu yang ada di setelah tulisan log. Itu namanya numerus. Nah, basis dan numerus ini punya syarat di logaritma. Untuk basis, dia harus lebih besar dari 0 atau tidak boleh 0 dan negatif. Dia harus positif. Siapa? Basis. Yang kedua, numerus sama. Oke, numerus itu harus juga lebih besar dari 0. Jadi, basis dan numerus dalam logaritma harus lebih besar dari 0. Ini adalah syarat mutlak atau syarat yang akan kita pakai terus untuk menguji himpunan penyelesaian dari persamaan logaritma. Oke, untuk mempercepat, kita langsung ke soal latihan. Yang pertama adalah bentuk dari a log fx sama dengan a log b. Nanti kita kerjain dia fx sama dengan b dengan syarat basis harus lebih besar dari 0 dan syarat siapa? Numerus lebih besar dari 0. Kita coba kerjain nomor 1. Kita punya 3 log 2x min 5 sama dengan 3 log 21. Ngerjain soal logaritma, kita cek dulu yang namanya basis. Apakah mereka sudah sama? Kalau mereka sudah sama, ya kita langsung masuk ke numerusnya. Kita fokus ke numerus. Kita ambil 2x min 5, ini sama dengan siapa? Numerusnya 21. Numerus kiri 2x min 5, numerus kanan 21. Setelah itu gimana? Pindah ruas. 2x sama dengan 21, 5 pindah ke kanan, jadinya positif 5. Sehingga kita dapat 2x sama dengan 26. Oke, kita dapat 2x sama dengan 26. Setelah itu apa? Bagi 2 atau bagi sama kanan kiri, kita bagi 2. Sehingga kita dapat x sama dengan 13. Apa ini udah beres? Belum ya? Oke, selanjutnya apa? Selanjutnya kita cek syaratnya, basis dan numerus. Untuk basis nggak usah kita cek ya. Asal dia positif, asal dia tidak negatif atau 0, kita anggap dia memenuhi. Yang harus kita lihat syaratnya adalah numerusnya. Di sini numerusnya adalah 2x min 5 untuk yang kiri. Ya. Kita harus bilang kalau 2x min 5 lebih besar dari 0. Nih, numeris ini harus lebih besar dari 0. Setelah itu, ya kayak pertidaksamaan biasa, 2x lebih besar dari 5, pindah ruas ke kanan jadinya positif, maka x lebih besar dari berapa? 5/2. Jadi,
Untuk X yang memenuhi itu harus lebih besar dari 5/2. Berapa sih 5/2? 5/2 kan kalau desimal jadi 2,5. Nah, kita lihat ke sini lagi. Apakah X sama dengan 13 lebih besar dari 5/2? Ya, memenuhi ya. Valid. Berarti kita bisa bilang himpunan penyelesaiannya adalah ya 3. Oke. Bisa ya? Lanjut. Oke, kita lanjut bahas soal yang nomor 2. Kita punya 2 log. Siapa? Iya, 5x min 13 sama dengan 4 log. Berapa? 144. Seperti biasa, kita cek dulu siapanya. Kita cek dulu basisnya. Basisnya masih beda ya. Basisnya masih beda, 4 dan 2. Oke. Berarti basisnya harus kita ubah dulu. 2 kita biarin karena 2 nggak bisa diubah lagi. Sedangkan 4 itu bisa kita ubah jadi 2 pangkat 2. Ini kan? Nah, ini kan? Nah, 2 ini kan sama aja 2 log 5x min 13 sama dengan setengah 2 log 144. Masih ingat ya sifat-sifat logaritma? Nah, setengah ini masuk ke dalam numerus jadi akar. Berarti kita punya 2 log 5x min 13 sama dengan 2 log akar dari 144. Berarti kita punya apa? Ini kan sama ini. Berarti kita punya 5x min 13 sama dengan akar 144. Iya, 12. Pindah ruas. Kayak tadi lagi kan. 12 plus 13. X sama dengan 12 sama 13. Iya, 25. Kanan kiri sama-sama kita bagi 5. Maka itu punya X sama dengan, iya, betul. Berarti kita punya X sama dengan 5. Apa ini udah valid? Himpunan penyelesaian? Iya, belum. Kita harus cek dulu kebenarannya di mana. Tuh, ya. Di syarat numerus dan basis. Numerus sama basisnya kita nggak usah cek. Kenapa? Karena basisnya sama-sama positif. Yang harus kita cek adalah numerusnya, di mana numerusnya adalah 5x min 13, ya kan? Ini harus lebih besar dari 0. Berarti kita punya 5x lebih besar dari ya 13. Ya, ruas ke kanan ya. Terus kita punya x 13 per X lebih besar dari 13 dibagi 5. Iya, betul. 2,6. Nah, dari sini kita cek lagi. Apakah jawaban yang kita punya lebih besar dari 2,6? Ya, 5 itu kan lebih besar dari 26 ya. 2,6 ya. 5 lebih besar dari 2,6. Berarti apa? Himpunan penyelesaiannya adalah, yuk, betul, 5. Oke? Oke, kita lanjut ke latihan yang kedua. Bentuk yang kedua adalah A log fx sama dengan A log dx. Di sini numerusnya dua-duanya bentuknya fungsi ya, ada variabelnya. Sama syaratnya ada syarat basis harus lebih besar dari 0 dan syarat ya numerus harus lebih besar dari 0. Kita coba soal nomor 1. Punya 7 log 2x min 11 sama dengan 7 log 3x min 2. Basisnya udah sama. Berarti tinggal 2x min 11 sama dengan 3x min 2. Pindah ruas
Saya mau yang ada X-nya ke kanan, yang nggak ada X-nya ke kiri. Berarti kita punya min 11 plus 2 sama dengan 3X min 2X. Setelah itu kita punya min 9 ya. Min 9 tambah 2 sama dengan min 9. 3X kurang 3X kurang 2X. Berarti kita punya X. Sehingga X yang pertama kita punya adalah sama dengan negatif 9. Apakah ini jawabannya? Belum ya. Nah, kenapa? Kita punya dua syarat numerus di sini. Kenapa? Numerusnya ada dua yang harus kita uji. Yang pertama, kita uji 2X min 11 harus lebih besar dari 0. Berarti kita masukin 2X lebih besar dari 11. Berarti X harus lebih besar dari 11 per 2. Nah, yang kedua, kita punya 3X min 2 ya. Lebih besar dari 0 harus. Berarti 3X ya, lebih besar dari berapa? 2. X-nya berarti lebih besar dari 2 per 3. Nah, dari dua syarat ini, apakah negatif 9 memenuhi? Tidak ya. Negatif 9 itu pasti lebih kecil dari 11 per 2. Negatif 9 juga lebih kecil dari 2 per 3. Berarti tidak memenuhi. Sehingga kalau yang ditanya himpunan penyelesaiannya, berarti HP sama dengan himpunan kosong. Kenapa? Karena X min 9 tidak memenuhi. Oke, paham ya? Oke. Kita lanjut. Oke, selanjutnya soal nomor 2. Kita punya 3 log X min 2 sama dengan 9 log X kuadrat dikurangi 6X ditambah 8. Nah, selanjutnya gimana? Selanjutnya lihat basisnya kayak biasa. Kita lihat basisnya 3 sama 9 berarti berbeda. Salah satu harus disamain. Yang mana? 9 yang bisa ya. Berarti kita punya apa? 3 log X min 2 sama dengan ini berapa? 3 pangkat 2 log X kuadrat min 6X plus 8. Pangkat 2 di sini artinya apa? Akar di numerus. Akar dari akar dari X kuadrat min 6X plus 8. Iya kan? Oke, nextnya apa? Kita lihat numerusnya. Kita samain kayak numerusnya. Seperti di sifat A log Fx, A log Gx. Fx sama dengan Gx. Berarti X min 2 itu sama dengan akar dari X kuadrat min 6X plus 8. Nah, yang ini kan yang kanan nggak bisa kita akarin ya. Berarti kita kuadratkan kedua ruas sehingga X min 2-nya jadi kuadrat. Sama dengan X kuadrat min 6X plus 8. X min 2 pangkat 2. Berarti kan X min 2 dikali X min 2. Sama dengan X kuadrat min 6X plus 8. Lanjut kita kali pelang yang sebelah kiri. Berarti nanti kita punya X kuadrat min 4X. Ya, sama plus 4. Ya, sama dengan X kuadrat min 6X plus 8. X sama X sama-sama habis ya. Sisalah min 4X plus 4 dan min 6X dan 8. Yang X kita pindah ke kanan. Berarti kita punya 6X min 4X. Yang nggak punya X pindah ke kiri. Berarti kita punya 8 min 4. Ini 2X, yang ini 4. Berarti X-nya sama dengan berapa? X-nya sama dengan 2. Valid? Belum. Kita cek kemana dulu? Biasa. Kita masukkan ke dalam syarat basis. Siapa? Di sini numerusnya ada 2. Yang harus kita buat syarat. Yang pertama, numerusnya X min 2. Dia harus lebih besar dari 0. Ya kan? Berarti X lebih besar dari 2.
Yang ketiga, yang kedua, X kuadrat, ya kan? Min 6X itu plus 8. Ini harus lebih besar dari 0. Kita faktorin. Biasa ya, kita faktorin. Berapa kali berapa yang hasilnya 8? 4 kali 2, 8 kali 1 ya. Nah, karena ini penjumlahan, berarti tandanya sama semua. Kita lihat lagi ke depan, negatif, berarti tandanya negatif dua-duanya. Ini X. Itu ya. Nah, 8. Berarti kalau di sini 8, tengahnya 6, berarti 4 dan 2. Berarti X-nya 4 dan X-nya 2. Kita masukin ke garis bilangan dulu. Kita punya 2 dan 4. Masukin ke mana? Titik. Nah, kita punya 2 dan 4. Terus ngapain? Kita ambil titik uji ya. Titik uji, ambil aja 0 di kiri kan? 0 ada di kiri. Ambil ke sini 0 plus 8. Berarti di sini plus ya kan? Di sini ya plus. Nah, karena dia lebih besar dari 0, berarti ambil yang kiri dan kanan. Sehingga syaratnya harus X lebih kecil dari 2 dan X lebih besar dari 4. Tapi ada syarat tambahan. Syarat tambahannya mana? Ini, X lebih besar dari 2. Kalau lebih besar kan kemana? Sana ya. Sehingga yang banyak diarsir adalah, yang 4 ini yang paling banyak diarsir. Berarti syarat utamanya ini. Apakah 2 lebih besar dari 4? Tidak ya. Kalau kita masukin ke syarat, dia tidak memenuhi. Sehingga HP-nya nanti, himpunan kosong juga. Oke, kita lanjut ke bentuk yang ketiga, di mana bentuk ketiga ini adalah A log fx sama dengan B log fx dikerjakan dengan fx sama dengan 1. Nah, di sini untuk bentuk yang ketiga cirinya adalah basisnya beda. Basisnya beda ya, tapi bedanya itu tidak bisa disamakan lagi gitu. Kalau misalkan basisnya beda kan harus disamakan. Tapi kalau di kondisi bentuk ketiga, basisnya itu tidak bisa kita samakan lagi. Misalkan di sini 2, ini 5. Kan nggak bisa ya, 2 dijadikan berapa yang mirip dengan 5. Atau sebaliknya, 5 pangkat berapa, 5 itu dijadikan berapa pangkat berapa supaya jadi 2. Nggak bisa kan? Gitu. Nah, kalau ketemu yang basisnya nggak bisa disamakan, tinggal kita fokus ke numerusnya, kita samakan dengan 1. Kalau misalkan numerusnya sama, ini bisa dipakai. Tapi kalau numerusnya beda, ini nggak bisa dipakai atau nggak bisa dikerjakan. Oke? Lanjut, kita langsung aja coba ke contoh soal. Oke, lanjut, langsung aja ke contoh soal. Kita punya 5 log 5x min 16 ya kan, sama dengan 5 log 9 ini ya, 9 log 5x min 16. Nah, ini yang tadi saya bilang, yang basisnya beda tapi nggak bisa disamain. Kalau ini 5, ini 9, nggak bisa kita samain kan. 9 kan cuma bisa diubah jadi 3 pangkat 2, nggak bisa jadi 5 pangkat berapa gitu kan. Sehingga kita pakai sifat yang ketiga ini, dimana kita samakan si numerusnya jadi 1. Karena apa? Karena numerus kanan dan kiri dia nilainya sama. Berarti 5x min 16 ini sama dengan 1. Atau 5x sama dengan 1 ditambah 16. Oke. Sehingga kita punya nanti 5x sama dengan 17. Atau x-nya sama dengan 17 per 5. Gitu ya. Nah, ingat, semua soal logaritma kita harus penuhi dia dengan syarat. Syarat siapa? Basis dan numerus. Di sini yang kita perlu uji adalah syarat numerusnya, di mana 5x min 16 dia harus lebih besar dari 0. Kenapa? Karena 5x min 16 adalah numerus. Sehingga kita punya 5x lebih besar dari 16.
dimana X lebih besar dari 16 dibagi 5. Oke, memenuhi nggak? Kita lihat apakah 17/5 itu lebih besar dari 16/5. Ya jelas ya, berarti ini memenuhi. Berarti kita tinggal bilang himpunan penyelesaiannya atau HP-nya sama dengan 17/15. Ingat, yang ini mah cuman syarat batas saja, jadi nggak usah dimasukkan ke himpunan penyelesaian. Oke? Oke, bisa ya. Nanti 2 soal selanjutnya coba dikerjakan. Kalau nggak bisa, tanya-tanya di komentar biasa ya. Next. Nah, bentuk keempat. Bentuk keempat adalah fx log dx sama dengan fx log hx. Ketika basis dan numerusnya adalah fungsi semua ya, gitu. Ini sebenarnya sama kayak sifat pertama, gitu. Tinggal kita samakan saja numerus dengan numerus. Yang ngebedain apa? Yang ngebedain nanti kita punya 3 syarat, gx, fx sama hx, gitu. Oke? Bisa ya? Kita coba dulu. Kita punya x min 2 log 3x min 10 sama dengan x min 2 log 7x min 15. Oke, x min 2 log 3x min 10 sama dengan x min 2 log 7x min 15. Di sini basisnya sama-sama x min 2, berarti basisnya udah sama. Selanjutnya tinggal kita fokus ke numerus. Ya, kita samakan numerus kanan dan numerus kiri. Berarti 3x min 10 sama dengan 7x min 15. Saya mau yang ada variabelnya ke kanan, yang nggak punya ke kiri. Berarti ini jadi 15 min 10, 7x, ini pindah ke sini jadi negatif. Gitu ya. Ini jadi berapa? 5 kan? Nah, yang ini 7x min 3x jadi 4x. Oke. Berarti x-nya berapa? X-nya 5 dibagi 4. Atau 5/4. Seperti biasa, kita cek dulu di mana? Cek dulu syaratnya. Ingat, syaratnya pertama, basis harus lebih besar dari 0. Basisnya siapa? Fx yang atas. Dia harus lebih besar dari 0. Sehingga x min 2 lebih besar dari 0 atau x lebih besar dari 2. Oke, cek syarat yang kedua siapa? Gx. Gx yang mana? Numerus yang sebelah kiri. Siapa itu? 3x min 10 harus lebih besar dari 0. Berarti langsung aja ya, x itu harus lebih besar dari 10/3. Yang terakhir syaratnya apa? Syaratnya yang numerus kanan. Dia bilang 7x min 15 harus lebih besar dari 0. Oke. Siapa sih 7x min 2 min 15? Si hx. Nah, biar kalian gak bingung ya. X-nya berarti lebih besar dari 15/7. Oke, kita lihat apakah ini semua si x sama dengan 5/4 lebih besar dari semuanya. Enggak ya. Kan ini 2, kalau kita jadikan desimal dia itu 1,25. Kalau ini kita jadikan desimal 1,33 atau 34. Yang ini jadi 2,2 gitu ya. 2,1. Di sini kita bisa lihat 1,25 nggak mungkin lebih besar dari 2. 1,25 nggak mungkin lebih besar dari 1,34. 1,25 pun juga nggak bisa lebih besar dari 2,1. Sehingga dia himpunan penyelesaiannya adalah himpunan kosong. Kenapa? Karena ternyata nilai x yang kita temukan tidak memenuhi syarat-syarat batas ini. Oke? Gitu. Jadi untuk contoh soal yang ini, himpunan penyelesaiannya adalah himpunan kosong. Oke? Nah, saya. Oke, kita lanjut sekarang contoh ke-5 atau bentuk ke-5 di mana dia ada a dikali a log 2 a log kuadrat fx ditambah b dikali a log fx tambah c sama dengan 0. Kalau bentuknya kayak gini, ini diselesaikan dengan apa? Ya, diselesaikan dengan nih,
permisalan. Permisalannya sebenarnya nggak harus P ya. Kita boleh misalkan A log fx-nya nih, yang ini boleh dengan C, D, A, B, D, Z, F, boleh dengan apa aja asal variabelnya tidak sama dengan variabel yang ada di dalam fungsinya gitu. Oke. Nah, langsung aja kita coba. Yang pertama kita punya 3 log kuadrat X plus 2 dikurangi 3 log X plus 2 ditambah 2 sama dengan 0 gitu ya. Nah, ciri-cirinya apa? Lihat basisnya. Kalau basisnya sama semua, itu ada 2 logaritma basisnya sama semua, atau ada beberapa logaritma basisnya sama semua, terus ada kuadrat, ini kemungkinan adalah bentuk ke-5 gitu. Terus lihat apa lagi? Lihat numerusnya juga. Kalau numerusnya pada logaritma hampir mirip semua atau sama semua, berarti ini apa? Iya, ini bentuk ke-5 gitu, yang harus diselesaikan dengan permisalan. Tinggal kita lihat bentuk yang sering muncul logaritmanya siapa. Kalau di sini kan 3 log X plus 2. Ini juga ya, sebenarnya 3 log X plus 2. Cuman di sini dia pakai kuadrat. Berarti kita permisalan. Misalkan P sama dengan 3 log X iya plus 2. Nah, sama dengan berapa? Kok disama dengan? Oke. P sama dengan 3 log X plus 2. Setelah itu apa? Setelah itu kita substitusi ke persamaan ini. Ini kan 3 log X plus 2 adalah P kita misalkan, tapi ada kuadratnya, tinggal kita tambahin. Kita ubah P kasih kuadrat. Dikurang dengan 3 dikali ini siapa? Ini si P kan? Berarti kita tambahin P di sini. Ditambah 2 sama dengan berapa? 0. Berarti tinggal kita apa? Faktorin ya. Tinggal kita faktorin. Set. P belakangnya positif, tengahnya negatif, berarti negatif dua-duanya, ya kan? Nah, 2 itu didapat dari titik-titik kali titik-titik. Cuman 1 kan? 2 dikali 1. Ya udah, nggak usah pilih-pilih lagi. Oke. Lanjut. Berarti kita punya P sama dengan 2 dan P sama dengan 1. Yang P sama dengan 2 kita balikin dulu. 3 log ya X plus 2 sama dengan 2. Kanan bukan bentuk log, kita ubah ke dalam bentuk log. Berarti kita punya 3 log X plus 2 ya sama dengan, gimana cara bentuk log? Kita bikin dulu aja 3 log 3. Karena di sini 2, kasih pangkatnya 2. Berarti kita punya X plus 2 sama dengan numerus sama numerus kan? Nah, 3 pangkat 2 9, atau X-nya sama dengan 9 kurang 2, atau X-nya sama dengan 7. Yang kedua berarti ya 3 log berapa? X plus 2 sama dengan, ini langsung ubah 3 log 3 pangkat 1. Lanjut gitu ya. Berarti X plus 2 sama dengan 3, atau X sama dengan 3 kurang 2 1. Nah, kita punya 2 nih. X sama dengan 7 sama X sama dengan 1. Tinggal apa? Biasa, syarat ya. Syaratnya apa? Di sini numerus doang yang ada fungsi. Berarti ya numerus atau si fx harus lebih besar dari 0. X plus 2 lebih besar dari 0, atau X harus lebih besar dari negatif 2. Nah, memenuhi enggak nih x yang kita temuin tadi? X1 sama X sama dengan 1 sama dengan, dan X sama dengan 1 dan X sama dengan 7 lebih besar dari min 2 kan? Oh iya, jelas. Berarti kita bisa bilang himpunan penyelesaiannya adalah ya 1 dan 7. Oke, gampang kan? Nah, selanjutnya kalian bisa kerjain contoh-contoh soal yang belum dikerjain. Kalau bingung atau ada pertanyaan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Ya, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di like jangan lupa di like dan share ke teman-teman kalian. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.